Untuk para ustadz, para tour leader yang membawa jamaah umroh, saya mohon pengertiannya. Jangan coba-coba menahan uang jamaah umroh seperti yang tadi saya alami di kebun kurma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PJR Channel. Di kesempatan video ini saya akan bercerita pengalaman saya tadi bekerja di kebun kurma. Sebelum melanjutkan ke pembahasannya, mohon untuk di like, komen, dan subscribe, terutama di share. Jika video saya ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Di sini ada PJR Channel yang selalu mengabarkan tentang Madinah, terutama yang ada di kebun kurma, tentang jamaah umroh. Baik teman-teman, saya ini akan bercerita tentang apa sih yang tadi saya alami di kebun kurma. Ini sangat menyedihkan sekali ya bagi saya. Tadi sekitaran jam 10 pagi, saya sedang bekerja, lagi sibuk-sibuknya. Tiba-tiba datanglah rombongan travel yang datang berkunjung ke kebun kurma. Dan tiba-tiba di dalam saya memperhatikan salah satu jamaah umroh yang ada di kebun kurma ketika di dalam di tempat perbelanjaannya. Si jamaah tersebut itu seperti kebingungan sekali ya. Dia cuma melamun melihat teman-temannya berbelanja, melihat teman-temannya asik memilih di pernak-pernik atau di aksesoris, souvenir-souvenir itu. Dia sendiri malah bengong. Dan ini jamaahnya seorang ibu-ibu ya, bengong sekali. Di saat dia lagi bengong melihat teman-temannya belanja oleh-oleh, kurma-kurma dan coklat-coklatnya, dia hanya melamun melihat temannya berbelanja. Nah, saya langsung menghampiri ibu-ibu tersebut dan saya bertanya, "Ibu, kenapa melamun? Ayo silakan dicicipi semua kurma-kurmanya," gitu sama saya itu. Si ibu-ibu tidak menjawab, cuma melirik ke saya sambil senyum, udah gitu aja. Lalu saya pergi lagi menghampiri yang lainnya gitu kan, karena lagi sibuk sekali melayani pembeli. Dan si ibu itu masih tetap aja berdiri di situ. Tidak lama kemudian si ibu-ibu itu berjalan-jalan di dalam itu, keliling lihat pakaian, lihat ya bermacam-macam oleh-oleh itu aja. Tapi tetap raut mukanya seperti kebingungan. Saya perhatiin terus. Setelah keliling di dalam perbelanjaan itu, si ibu-ibu itu langsunglah ke pintu keluar. Nah, di pintu keluar itu ibu-ibu itu masih melamun. Dan saya penasaran apa sih yang dialami sama si ibu itu sampai melamun, gak seperti teman-temannya belanja, beli oleh-oleh segala macem. Nah, saya menyempatkan diri untuk menanya ke ibu-ibu itu dan saya timbul penasaran. Si ibu-ibu itu lagi berdiri di pintu keluar. Saya dihampiri oleh saya. "Ibu, kenapa kok bingung banget?" tanya saya begitu sama si ibu itu. Ibu itu menjawab, "Iya mas," katanya, "saya bingung mau beli oleh-oleh, mau beli segala macam buat pulang ke Indonesia, tapi uangnya ditahan." Lah saya kaget, ditahan sama siapa? Kok sampai bisa ditahan uang ibu? Si ibu itu bilang, "Uang saya katanya ditahan." Gitu katanya, "Ditahan sama siapa?" "Sama ustadz dan panitia." Saya tambah timbul penasaran kenapa sampai uang si ibu itu ditahan. Saya terus bertanya, "Ibu, kenapa uangnya sampai ditahan? Uangnya rupiah atau real?"
katanya uangnya udah direalkan, dia menukarkan 7 juta rupiah sudah ditukar ke uang real untuk berbelanja. Aneh kan, bisa menahan uang jamaah umroh, padahal itu bukan hak mereka gitu. Terus saya bertanya, kenapa sampai ditahan bu? Katanya biar uangnya tidak hilang, kata si panitia dan sama ustadznya itu, katanya biar tidak hilang. Karena si ibu-ibu ini umurnya sekitaran 50-an lah, 50 lebih ya umurnya. Lama kelamaan si ibu itu curhat kepada saya, katanya uang saya ditahan. Kenapa ditahan? Karena biar tidak belanja di tempat kurma. Nah ini ustadz yang nakal itu seperti itu. Sebenarnya itu ya emang nggak boleh ya buat menahan uang orang itu, apalagi uang jamaah umroh. Nah uangnya ditahan bukan gara-gara ya, biar tidak belanja di tempat kurma, katanya di kebun kurma. Nah curhatlah si ibu ini semakin mendalam curhatnya, dan saya juga sangat terharu ya, terharu campur kesel juga, ada emosi juga karena kasihan sama si ibu, uangnya ditahan sama ustadz dan sama panitia. Ya antara ustadz yang nakal mungkin sama yang tour leadernya. Ya lanjut ceritanya, jadi si ibu-ibu ini nggak bisa belanja di kebun kurma, dia cuma bisa melihat teman-temannya belanja, milih-milih oleh-oleh, aksesoris dan segala macamnya. Nah si ibu itu hanya bengong aja, mau makan nggak ada uang, mau minum nggak ada uang, apalagi untuk belanja. Kata Pak Ustadznya, katanya ibu nggak usah belanja di kebun kurma, biar nanti saya yang beliin apa yang mau kebutuhan ibu, apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan. Katanya tinggal ngomong aja ke ustadz, ke yang nahan uang itu. Nah ini adalah ustadz yang tidak benar, ini ustadz nakal ya, seperti itu. Seharusnya tidak boleh seperti itu untuk para ustadz yang membawa jamaah umroh. Itu kan hak mereka, uang juga uang mereka, tidak boleh semena-mena seperti itu. Jadi ustadznya bilang, katanya kalau mau belanja jangan di kebun kurma, belanjanya ke saya gitu, tinggal pesan aja gitu ngomongnya. Akhirnya si ibu mau beli makanan gak bisa, mau beli minuman gak bisa, apalagi buat beli oleh-oleh, kan kasihan. Jadi mohon untuk para ustadz ataupun tour leader, entah itu dari Indonesia, entah itu dari yang di Madinah ataupun di Mekah, janganlah seperti itu, karena itu hak mereka. Jangan sekali-sekali coba-coba menahan uang jamaah ya, karena itu hak mereka, uang mereka, dengan susah payah mengumpulkan atau menabung untuk pergi umroh ke dua tanah suci Mekah dan Madinah. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama menabungnya itu. Jadi mohon jangan seperti itulah, kasihan. Kita lanjut ke si ibu-ibu lagi, dan si ibu itu seperti mau mengeluarkan air mata ya, karena sedih melihat teman-teman rombongannya itu pada belanja, pada beli oleh-oleh, sedangkan dia hanya melamun dan melihat teman-temannya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk membawa ibu-ibu ini ke pintu keluar ya, keluar ke kebun kurmanya. Dan saya bertanya, ibu mau apa, mau minum apa, biar nanti saya beliin. Saya benar-benar merasa gimana gitu ya, merasa sedih banget, karena sungguh keterlaluan ini ustadz atau para tour leader yang menahan uang jamaah biar tidak berbelanja, biar belanjanya kepada mereka, kepada ustadz, kepada tour leader itu. Nah seperti itu ustadz yang nakal itu. Jadi mohon untuk para ustadz pengertiannya, karena yang dijadikan sebagai ustadz, sebagai tour leader itu udah ada haknya masing-masing dari travel atau upahnya ya. Saya itu sangat gimana ya, sedih sekali, karena berpikirnya bagaimana jika ini menimpa kepada keluarga saya. Itu kan sangat tidak etis. Lama kelamaan
saya berpikir untuk mencari ustadznya, dan ternyata ustadznya tidak ada. Ya mungkin sembunyi di mana gitu, nggak tahu. Saya cari ustadznya sampai ke lahan parkiran itu, saya nyari nggak ketemu ustadznya sama tour leadernya. Apa mungkin sembunyi gitu, takut ada yang nanyain gitu. Karena saya timbul penasaran kenapa sampai bisa menahan uang jamaah umroh, sedangkan itu hak para jamaah, mau beli belanja dari manapun juga itu hak mereka. Jangan sampai coba-coba menahan itu, karena kasihan. Bagaimana kalau menimpa pada keluarga kita, mau belanja buat oleh-oleh aja harus sama ustadz? Nggak harus sama ustadz. Mau belanja itu mau apa aja nggak perlu sama ustadz. Kalau minta dianterin boleh, nggak apa-apa, karena itu kan takutnya para jamaah umroh tidak tahu jalan balik ke hotel, karena kebanyakan orang yang susah mencari hotel ketika keluar sendiri, ketika mau belanja sendiri, mau pergi ke Masjid Nabawi sendiri, itu kebanyakan yang lupa itu hotelnya. Apalagi kalau ibu-ibu di atas 50 tahun, banyak gitu yang kesasar mencari hotel. Bolehlah minta bantuan sama ustadz. Tapi kalau untuk masalah belanja oleh-oleh itu jangan sampai menahan uangnya. Mau belanja di mana-mana juga ya terserah, itu haknya mereka. Ya kalau bisa ustadz itu menawarkan jasa untuk mengantarkan ke tempat perbelanjaan, dan saya yakin jika ustadz yang baik yang menawarkan jasa untuk mengantar belanja itu tidak akan cuma-cuma itu para jamaah itu, karena tahu capek. Jadi mohonlah untuk para ustadz, saya ucapkan jangan sampai semena-mena menahan uang jamaah umroh. Jadi saya ucapkan untuk para ustadz, para tour leader yang membawa jamaah umroh, saya mohon pengertiannya. Jangan coba-coba menahan uang jamaah umroh seperti yang tadi saya alami di kebun kurma itu. Karena benar-benar saya sangat sedih sekali mendengar ibu-ibu yang uangnya ditahan katanya sama ustadz, sama panitia itu. Mohonlah pengertiannya, jangan sampai seperti itu. Karena ibu-ibu itu dibawa ke kebun kurma sama kalian itu untuk berbelanja. Jangan sampai menahan uangnya dan tidak boleh berbelanja di kebun kurma, harus belanjanya ke mereka, ke ustadz dan tour leader itu. Boleh para ustadz itu untuk membilang kepada jamaahnya, mengasih tahu jangan belanja di kebun kurma, boleh, belanjanya ke ustadz saja, itu boleh, itu hak kalian. Tapi jangan coba-coba menahan uangnya. Itu yang saya kagetkan itu. Karena bukan uang sedikit ya, 7 juta. Katanya 7 juta uang rupiah sudah ditukerin ke uang real buat belanja itu. Kasihan lah, jangan seperti itu. Karena saya merasa sedih, merasa tersentuh karena cerita si ibu itu. Ya akhirnya saya membawa ibu-ibu itu ke tempat bakso untuk makan. Saya pesenin bakso dan ternyata si ibunya nggak mau. Mungkin merasa sakit hati mungkin ya, karena uangnya ditahan. Terus saya dikasih minum, nggak mau. Dikasih jus juga nggak mau. Kata si ibunya, "Mas, ini boleh dibawa nggak bakso sama minumannya?" Dengan senang hati saya silahkan ibu bawa buat makan di bis, buat nanti perjalanan menuju ziarah ke Jabal Uhud. Ibu bisa makan di sana. Ini bawa minum sama jus sama baksonya. Masya Allah, saya kaget benar itu sama ibu-ibu itu, karena saya merasa banget ya bagaimana jika menimpa pada keluarga saya terutama. Kalau seperti itu keadaan jauh, udah diperlakukan seperti itu, sangat kecewa pastinya. Dan akhirnya si ibu itu pergi. Saya yakin ibu itu pas pergi dari tempat kebun kurma menuju parkiran itu sepertinya dia menangis gitu. Saya kelihatannya udah yakin pasti menangis, sedih soalnya.
Jadi yang saya herankan itu pas tadi di kebun kurma itu, ini ustadznya tidak ada, tidak ketemu saya sama ustadz, sama tour leadernya. Gak tahu kemana, heran. Tapi yakin ustadz itu mungkin bersembunyi atau ya di mana, saya kurang tahu, karena berhubung saya juga lagi sibuk melayani pengunjung banyak sekali. Dan pasti ustadz itu datang ke dalam untuk meminta apa, dalam istilahnya kalau bahasa Arabnya baksis ya, kalau bahasa kitanya jatah, karena setiap membawa jamaah umroh itu ada jatahnya untuk para ustadz dan para supir itu. Nah mungkin pas lagi saya sibuk melayani, mungkin ustadznya datang ke dalam, tapi saya kan lagi sibuk. Jadi kalau benar-benar tadi ketemu pas dicari di parkiran sama ustadznya, udah jelas tadi saya akan marahin siapapun orangnya itu, mau ustadznya mau pemimpin travelnya, urusannya belakangan. Yang penting saya menolong ibu-ibu itu dengan ikhlas itu, tapi sayangnya nggak ketemu. Dan ini bukan bukan apa ya, ini bukan baru kali ini saya menemukan seperti itu, banyak sekali dan sering sekali seperti itu. Biasanya itu yang melakukan seperti itu, penahanan uang para jamaah umroh itu biasanya ustadz yang baru membawa jamaah, yang baru membimbing jamaah umroh. Biasanya yang baru-baru, sudah lama yang membawa jamaah umroh udah biasa, itu tidak bakalan seperti itu. Karena ini saya yakin kalau itu ustadznya ustadz baru, yang baru pertama kali membawa jamaah umroh gitu. Biasanya seperti itu, yang baru-baru itu yang nakal. Oke teman-teman, itulah cerita tadi saya di kebun kurma. Mudah-mudahan untuk saudara-saudara, mungkin teman-teman yang ada keluarganya mau berangkat umroh ataupun berangkat haji, mohon untuk diinformasikan. Jadi jangan sampai kejadian seperti tadi ibu-ibu tadi. Bisa dikasih pengarahan terlebih dahulu bila mana nanti sudah di Madinah ataupun sudah di Mekah. Jangan coba-coba mengasih uang kepada ustadz yang menawarkan penukaran uang. Kalau mengantar untuk menukarkan uang silahkan sama ustadz atau sama tour leader, tapi untuk ngambil uang untuk ditukarkan itu hati-hati. Kenapa saya bilang hati-hati? Ya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Untuk jasa penukaran uang, biar tidak salah orang, lebih baik tukarkan sendiri ke tempat penukaran dan boleh minta diantar. Bukan minta ditukarkan uang ya, itu minta diantar ke penukaran uang. Silahkan tukar sendiri, minta diantar ke ustadz atau ke tour leader. Jadi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan coba-coba ya untuk mengasihkan uang ke ustadz ataupun ke tour leader untuk ditukarkan. Karena yang namanya kejahatan, di mana ada kesempatan disitulah timbul kejahatan. Mudah-mudahan informasi saya bermanfaat buat teman-teman dimanapun berada. Silahkan share sebanyak-banyaknya jika video saya ini bermanfaat. Mungkin cukup sampai di sini. Salah dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.